Selamat siang Ibu, selamat siang teman-teman. Saya akan memaparkan 3 model kurikulum. Yang pertama, sejarah singkat dari setiap model kurikulum. A. Kurikulum Montessori. Kurikulum Montessori muncul ketika Dr. Maria Montessori meneliti anak-anak dengan intellectual disability. Dr. Maria Montessori sendiri melihat bagaimana tumbuh kembang anak dan juga melihat bagaimana cara anak-anak intelektual disability belajar. B. Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia dimulai setelah Perang Dunia Kedua di utara kota, yaitu kota Reggio Emilia. Model pendidikan Reggio Emilia merupakan contoh model pendidikan untuk periode kanak-kanak yang dicetuskan oleh Loris Malguzzi. C. Kurikulum Hicks-Coppi. Hicks-Coppi pada umumnya sebagai nama kurikulum yang dikembangkan untuk anak usia 3-4 tahun. Pada perkembangan berikutnya, nama ini berubah menjadi suatu pendekatan. Hicks-Coppi digunakan sebagai satu pendekatan dalam penyelenggaraan PAUD. Kedua, karakteristik atau keutamaan setiap model kurikulum. Karakteristik atau keutamaan kurikulum Montessori menekankan pada kemandirian, kebebasan dengan batasan tertentu, dan menghargai perkembangan anak sebagai individu yang unik. Mencampur anak usia 2,5 tahun sampai 6 tahun dalam satu kelas, sebab anak-anak kecil akan belajar dari anak-anak yang lebih besar. B. Karakteristik atau keutamaan dari kurikulum Reggio Emilia. Kurikulum Reggio Emilia berikan kepercayaan pada balita untuk belajar dan mengikuti minatnya, walau namanya belum akrab di telinga. Belakang konsep Reggio Emilia mulai banyak digunakan untuk pendidikan anak usia dini di berbagai penjuru dunia. Yang ke C. Karakteristik atau keutamaan dari kurikulum Hicks-Coppi. Kurikulum Hicks-Coppi menekankan untuk semua usia bahwa pembelajaran terbaik melalui pengalaman aktif dengan manusia, bahan kegiatan ide. Yang ketiga, peran guru dari setiap model kurikulum. Pertama, peran guru dari model kurikulum Montessori adalah peran guru dari setiap model kurikulum. Yang pertama, peran guru dari model kurikulum Montessori adalah menyediakan secara saksama lingkungan yang bernuansa ilmiah dan memberi anak-anak arahan dan bimbingan dalam lingkungan tersebut. Guru berperan sebagai observer, pengamat yang selalu setia bimbing dan mengarahkan jika diperlukan anak. Peran guru dari model kurikulum Reggio Emilia. Reggio Emilia adalah membantu bagi anak dalam penyelenggaraan belajar anak, mendorong agar anak Peran guru dari model kurikulum Reggio Emilia adalah untuk membantu bagi anak dalam pengalaman belajar anak, mendorong agar anak mengeluarkan ide-ide, cara pemecahan masalah anak, konflik, mengatur kelas dan benda-benda yang ada di kelas agar menjadi tempat yang menyenangkan mengatur jenis barang. C. Peran guru dari kurikulum Hicks-Coppi adalah meningkatkan motivasi anak belajar hal baru, mengamati ketertarikan anak dalam belajar, menyampaikan lingkungan belajar, membantu melakukan plando, review, dan berinteraksi dengan anak. Terima kasih. Itu saja materi yang saya jelaskan.